Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 29 November 2025. Kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari siapkan bacaan kita dari Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari berdoa bersama, kita meminta tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang memuliakan nama-Mu. Kami datang mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami. Kami boleh melalui malam hingga hari ini dimungkinkan untuk menikmati hari baru ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas hidup yang Tuhan karuniakan. Tetapi kami rindu untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi dasar dan landasan kami dalam melanjutkan hari hidup ini. Dengan iman kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami untuk lebih lagi berkenan bagi-Mu. Karena itu kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus menolong kami semua dimanapun kami berada selaku pendengar. Biarlah betul-betul kami mendengarkan firman saat ini dengan baik dan kami boleh mengerti Roh Kudus yang menuntun kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali dan engkau akan dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu, berdasarkan bacaan kita ini, satu perenungan yang akan kita renungkan bersama yaitu anugerah Allah. Anugerah Allah. Anugerah Bapak Ibu Saudara-saudari adalah sesuatu yang kita terima, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan, tetapi karena anugerah Allah, mereka dilayakkan. Tuhan sendiri yang menyatakan anugerah tersebut. Bahkan sesungguhnya kasih Allah sebenarnya tidak pernah benar-benar ditarik dari kehidupan Israel, karena kasih Allah itu bersifat kekal, jelas dalam bacaan kita di ayat 3 bacaan kita. Kasih Allah yang telah memungkinkan umat Israel untuk bertahan. Bahkan di tengah padang gurun, disitulah terbangun hubungan bangsanya dengan Allah, yaitu bangsa Israel. Di sana mereka menerima pelajaran tentang iman, sekaligus rasa sakit karena ketidakpercayaan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita pun selaku umat yang percaya di dalam Kristus,
Sebenarnya kita pun tidak layak, tetapi dilayakkan oleh darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kita. Dosa kita yang dulunya merah seperti kermisi, dihapuskan menjadi putih seperti salju. Karena itu sepatutnya lah kita sebagai umat tebusan Kristus merayakan pembebasan dalam anugerah Allah dan memberitakannya kepada sesama kita, kepada dunia. Kita dapat bersaksi melalui hidup dan perkataan kita, meneladani Kristus dalam perjalanan hidupnya selama ia melakukan pelayanan. Itu keteladanan hidup, cara kita untuk mempersaksikan kasih Allah dan anugerah Allah yang terus kita alami dalam perjalanan hidup. Agar orang lain dapat melihat karya Allah melalui kehidupan kita, bahkan mereka pun dapat mengalaminya. Kiranya melalui anugerah Allah, kita senantiasa bertekun hidup takut akan Tuhan dan terus mensyukuri setiap anugerah Allah melalui hidup yang taat kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman saat ini. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa hanya karena anugerah-Mu lah yang melayakkan kami memperoleh kasih karunia di dalam Kristus. Terpuji Engkau Tuhan, terima kasih. Ampuni kami dalam perjalanan hidup kami semua. Kami tidak melakukan hal yang berkenan bagi-Mu. Karena itu kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk mempersaksikan kepada dunia melalui hidup kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu. Kami mampu menjadi teladan yang baik dan benar bagi sesama kami, bahkan kami mampu menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah melalui perjalanan hidup kami terpancar kemuliaan Kristus sendiri. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami semua dalam berbagai hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu kuatkan dan teguhkan kami, biarlah kami mampu menekuni setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah semuanya kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk semua orang, bahkan selaku pendengar saat ini, dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan mampukan, kuatkan, bila mereka terus berpengharapan di dalam Kristus, terus percaya bahwa kasih-Mu akan terus menyertai mereka semua, dan biarlah itu menjadi pegangan mereka untuk terus berhikmat dalam menjalani hidup sekalipun dalam pergumulan hidup yang mereka alami. Ya Allah, ya Tuhan kami, juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkati mereka semua, bila mereka dengan penuh kebijaksanaan boleh memerintah kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu betul-betul kami alami di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus yang akan terus menolong kita semua. Shalom, selamat pagi.